Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad ballaghar risalata wa addal amanata wa nasahal ummah wa tarakaha 'alal bayda lailiha kanahariha la yazidu anha illa kana minal harikin wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumil liqa'ih. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya. Di antara nikmat-nikmat itu ialah nikmat Islam, nikmat iman dan juga nikmat kesehatan. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya, juga orang-orang yang selalu berpegang teguh kepada sunnahnya hingga akhir zaman. Pertama-tama khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan juga kepada jamaah Jumat sekalian agar selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jikalau kita melihat secara kuantitas, umat Islam, umat muslim di negeri ini adalah umat muslim terbesar di dunia. Sehingga jika kita mampu menjadi umat Islam yang berkualitas, tentulah kita akan menyumbangkan kontribusi yang sangat besar untuk kejayaan umat ini. Umat Islam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khaira ummah, umat terbaik, sebagaimana difirmankannya dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Sungguh kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan kepada manusia, yang selalu menyuruh kepada kema'rufan, melarang dari yang mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahwasanya ayat ini turun ketika dua orang keturunan Yahudi datang kepada Ibnu Abbas dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Kemudian dua orang ini berkata, "Dinuna khairun mimma tad'una ilaih." Agama kami adalah agama yang lebih baik daripada agama yang kalian dakwahkan. Wa nahnu afdalu minkum. Dan bangsa kami lebih unggul dibanding kalian. Maka Allah turunkanlah ayat ini sebagai bantahan terhadap orang-orang Yahudi tersebut, bahwasanya umat terbaik setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang rasul adalah umat Islam. Dikarenakan eksistensinya yang terlihat jelas di hadapan manusia, yang selalu menyuruh kepada kebaikan, melarang dari semua keburukan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sang penguasa alam. Kemudian jika kita mengkaji ayat ini, maka akan kita dapati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada tiga hal yang sangat terikat dengan kalimat khaira ummah. Yang mana tiga hal inilah yang menjadi sebab umat Islam menjadi umat terbaik. Yang pertama adalah amar bil ma'ruf, yaitu menyuruh kepada kebaikan, saling menasihati dalam kebenaran dan juga saling mengajak dalam melaksanakan amal saleh. Kemudian yang kedua adalah nahyu anil munkar, yaitu melarang dan mencegah dari semua keburukan dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Kemudian yang terakhir adalah hal yang paling penting yang menjadi landasan dua hal sebelumnya, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman.
Tiga hal ini telah dibuktikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan umat-umat terdahulu, yang mana pada masa mereka umat Islam menjadi umat terbaik, umat yang mendominasi dan umat yang paling berperan dalam perkembangan peradaban manusia. Sebagai contoh pada masa kekhalifahan Bani Abbas, yang mana perpustakaan Baitul Hikmah yang berada di kota Baghdad menjadi perpustakaan nomor satu yang menyimpan begitu banyak ilmu di dalamnya, begitu banyak buku di dalamnya. Tidak hanya kaum muslimin, akan tetapi seluruh penuntut ilmu dari berbagai penjuru datang untuk menimba ilmu di perpustakaan itu. Itu hanyalah salah satu contoh dan bukti bahwasanya umat Islam adalah umat terbaik, umat yang mendominasi dan umat yang terdepan di segala aspek kehidupan. Namun sangat disayangkan, lambat laun kejayaan itu membuat umat Islam lengah dan lalai. Perpecahan dan perselisihan mulai tumbuh di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka mulai meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkarnya, mulai melupakan Allah Subhanahu wa taala yang telah membawa mereka ke titik itu, sehingga tanpa disadari umat Islam menjadi umat yang terbelakang, umat Islam menjadi umat yang terjajah dan terperdaya oleh orang-orang kafir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sejenak kita renungkan keadaan kaum muslimin di zaman ini, keadaan kita sebagai umat Islam di zaman ini, terkhusus di negeri kita tercinta, yang mana mayoritas penduduknya adalah orang-orang Islam. Akan tetapi negeri ini masih terus dihadapkan dengan persoalan-persoalan seperti korupsi, kolusi, nepotisme, pengangguran, kesenjangan sosial, ketidakmerataan kesejahteraan dan keterbelakangan moral serta memudarnya karakter bangsa. Hal ini juga dihadapi oleh negara-negara Islam yang lain. Kita sebagai umat Islam masih terlalu bergantung kepada negara-negara barat dalam kehidupan kita, yang mana notabene mereka adalah orang kafir. Kita sebagai umat Islam masih berada di bawah aturan-aturan yang mereka tetapkan. Yang sedikit banyak aturan-aturan itu malah memojokkan dan merugikan kita kaum muslimin. Kita masih belum kuat untuk bisa memerdekakan saudara-saudara kita di Palestina dari serangan tentara-tentara Zionis. Padahal secara kuantitas umat Islam adalah umat yang sangat besar. Akan tetapi banyaknya jumlah tidak menjadikan umat ini umat terbaik. Umat Islam di zaman ini terlalu dibutakan dengan hiburan-hiburan yang dirancang sedemikian rupa oleh orang-orang kafir. Kita dijebak dengan berbagai tipu daya yang mereka sebarkan. Hal ini semata-mata mereka lakukan agar umat Islam menjadi umat yang lemah, agar umat Islam tidak kembali ke masa kejayaannya dan menjadi umat terbaik. Sehingga banyak kita temui, banyak kaum muslimin yang lebih mementingkan hartanya dibanding akhiratnya, lebih mementingkan tahtanya dibanding ibadah-ibadahnya. Seperti itulah keadaan kaum muslimin di zaman ini. Kita banyak secara jumlah kan tetapi lemah tak berdaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushikul umamu an tada'a alaikum kama an tada'al akalatu ila qas'atiha." Hampir saja kaum muslimin, hampir saja bangsa-bangsa di dunia memperebutkan kalian umat Islam, layaknya memperebutkan makanan dari mangkuknya. Kemudian seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Wa min qillatin nahnu yaumidzin?" Apakah pada saat itu jumlah kami sedikit? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bal antum yaumaidin katsir." Bahkan pada saat itu jumlah kalian sangatlah banyak, walakinnakum gusaun ka gusaus sail. Akan tetapi kalian layaknya buih di dalam genangan air. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita sadari keadaan kita sebagai umat Islam di zaman ini, setelah kita mengetahui begitu terbelakangnya kita sebagai umat Islam, sudah seharusnya kita mempertanyakan mengapa hal ini bisa terjadi. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kita sebagai umat terbaik. Akan tapi ini sangat bertolak belakang dengan apa yang kita rasakan hari ini. Mungkin ini terjadi karena kita mulai menjauh dari syariat-syariat Islam. Mungkin hal ini terjadi karena kita sedikit demi sedikit mengabaikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita banyak meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau juga karena kita masih belum bisa mengamalkan tiga hal yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kunci untuk menjadi umat terbaik, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar yang dilandasi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saat ini bangsa-bangsa di dunia sedang berlomba-lomba untuk menjadi umat terbaik. Apapun mereka lakukan agar bisa berkuasa daripada yang lainnya.
Maka sudah sekiannya kita sebagai kaum muslimin, sebagai umat Islam untuk bangkit dengan aksi-aksi yang nyata dan dilandasi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama maupun para pemimpin negeri, juga seluruh rakyat harus berani untuk menegakkan syariat-syariat Islam dan menghidupkan amar ma'ruf nahi mungkar agar kita menjadi sebaik-baiknya manusia dan umat ini menjadi umat terbaik. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khairun nasi aqra'uhum wa atqahum wa amaruhum bil ma'ruf wa anhahum 'anil munkari wa awsaluhum lirrahim." Sebaik-baik manusia adalah yang paling mengerti Al-Quran, yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling menyuruh kepada kebaikan, yang paling melarang dari kemungkaran, dan juga paling menyambung silaturahim. Maka kita harus mempercepat pembangunan jiwa dan raga kita untuk mengejar cita-cita khairul ummah. Hal ini tentu harus dimulai dari diri kita masing-masing sebagai pemuda-pemuda Islam yang menentukan masa depan umat ini. Marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali kepada syariat-syariat Islam, berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadilah pemimpin-pemimpin yang adil, yang selalu mementingkan maslahat rakyatnya, yang selalu jujur dan bijaksana. Jadilah seorang ahli teknologi, ahli ekonomi, bahkan ahli politik yang memiliki paham salafus salih dan berakidah yang lurus. Dan juga kita tidak lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemampuan dan kesabaran, agar kita diberikan kemampuan dan kesabaran untuk bisa mencapai cita-cita ini. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub Allahumma ya muqallibal qulub ya Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ja'alna muslimina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.